Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam Pra-Kemerdekaan. A. Islam pada masa revolusi. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perbedaan ideologi diambil beberapa keputusan. Mereka mengajukan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengikuti nilai keagamaan yang positif. Karena itu akan menunjukkan kegiatan keagamaan dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. 1. Departemen Agama. Departemen Agama dulu namanya Kementerian Agama didirikan pada masa Kabinet Syariah pada tanggal 3 Januari 1946. Fungsi dan tujuan Departemen Agama dirumuskan pada 1967 adalah sebagai berikut. 1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. 2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. 3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama. 4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. 5. Mengurus dan mengembangkan yayasan perguruan tinggi agama swasta dan persatuan luhur serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama dan perguruan-perguruan tinggi. 6. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. 2. Pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. 3. Hukum Islam. Lembaga Islam yang penting yang ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. 4. Haji. Indonesia termasuk negara yang banyak mengirim jamaah haji. 5. Majelis Ulama MUI. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. B. Peran Islam dalam kemerdekaan. Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar, serta dorongan semangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya ruhul Islam yang di dalamnya memuat antara lain 1. Jihad fisabilillah. 2. Izin berperang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat ke-39. 3. Simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat, yaitu takbir, Allahu Akbar. 4. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Pada kesimpulannya, Dr. Dawes Dekker, Setiabudi Danudi Harja menyatakan bahwa apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaannya sebenarnya lenyap dari Indonesia. C. Peradaban Islam dan Negara Pancasila. Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni pahamnya menyatakan bahwa kesetiaan individu harus disertakan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Keinginan untuk bersatu, persamaan nasib akan melahirkan rasa nasionalisme yang berdampak pada munculnya kepercayaan diri, rasa yang amat diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh suatu keadaan yang lebih baik. 2 faktor penyebab munculnya nasionalisme yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penjajah yang menimbulkan perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan atau peperangan. Sedangkan faktor kedua sebagai rahasianse yang dianggap simbol kepercayaan atas kemampuan diri sendiri. Islam telah mendidik karakter bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Apabila tidak ada semangat Islam di dalam Indonesia, sudah lama kebangsaannya sebenarnya lenyap dari Indonesia. Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni pahamnya menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.